Perkebunan bawah laut. Di lepas pantai Noli Italia, terdapat perkebunan yang sangat unik. Berbeda dengan perkebunan pada umumnya yang berada di daratan, perkebunan ini justru terletak di dasar laut. Bernama Nemo Garden, proyek ini merupakan terobosan inovatif dalam dunia pertanian bawah laut. Konsep utamanya adalah menciptakan kebun di bawah permukaan air dengan memanfaatkan biodom yang ditempatkan di dasar laut. Biodom ini terbuat dari plastik keras transparan, memungkinkan sinar matahari menembus dan menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan tanaman. Di dalam struktur unik ini, terdapat rak-rak yang ditanami berbagai jenis sayuran seperti selada, bayam, arugula, dan berbagai jenis herbal. Keuntungan utama dari perkebunan bawah laut ini adalah kemampuannya menyediakan kondisi pertumbuhan yang terkendali. Tanaman terlindung dari hama dan pengaruh cuaca ekstrim, memungkinkan budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Peternakan ikan canggih. Kalau biasanya peternakan ikan dilakukan di kolam-kolam terbuka, namun dengan adanya inovasi berupa tangki air canggih, kini budidaya ikan dapat dilakukan secara lebih efisien dan ramah lingkungan di berbagai lokasi. Metode ini merupakan terobosan dalam industri perikanan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan liar di laut, sehingga membantu menjaga keseimbangan populasi ikan. Hanya dalam hitungan bulan, peternakan modern ini mampu menghasilkan panen ikan mencapai lebih dari 10 ton. Ikan-ikan di peternakan ini dibesarkan dalam tangki-tangki khusus yang dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu dan kualitas air yang canggih. Selain itu, proses pemberian pakan pada peternakan ini juga menggunakan mesin otomatis. Dengan begitu, kedepannya peternakan ikan tidak lagi memerlukan kolam yang besar dan tentu saja lebih ramah lingkungan. Peternakan katak. Di berbagai belahan dunia, katak telah menjadi hidangan yang sangat diminati dan dianggap sebagai kuliner yang lezat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di beberapa negara terdapat peternakan katak yang didirikan untuk memenuhi permintaan pasar akan daging katak. Dalam siklus hidupnya, seekor katak betina mampu menghasilkan telur dalam jumlah yang sangat banyak, hingga mencapai 25.000 butir dalam sekali bertelur. Setelah telur-telur ini menetas, peternak katak harus memindahkan berudu-berudu tersebut ke dalam wadah terpisah untuk dirawat dengan baik. Barulah kemudian katak yang sudah cukup besar siap untuk dipanen dan dikirim ke pasar untuk dijual. Peternakan siput. Meskipun sebagian orang menganggap siput sebagai binatang yang menjijikkan, di beberapa negara, siput justru menjadi hidangan yang lezat. Tidak hanya dagingnya, telur siput pun dikenal sebagai makanan berkelas dengan julukan kaviar putih. Sebuah peternakan siput bahkan memproduksi kaviar putih dari telur siput yang dapat dimakan. Di peternakan ini, siput hidup dalam kondisi yang baik, jauh dari polusi kota dan zona industri. Peternak juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi siput dengan menyediakan tanaman yang disukai oleh siput. Namun, harga kaviar putih yang mahal tidak hanya disebabkan oleh perawatan siput yang optimal, tetapi juga karena setiap siput hanya mampu menghasilkan rata-rata 5 gram telur. Proses memanen telur siput yang hanya berukuran 3 mm per butirnya juga tidak mudah. Diperlukan upaya ekstra keras untuk menghasilkan satu toples kecil berisi telur siput seperti ini.